Martial Peak 3205. Jika mereka benar-benar setuju saat ini, ketiga yang mulia akan menjadi pihak yang dirugikan. Ketika saatnya tiba, mereka akan menjadi saudara dan saudari, jadi bagaimana mungkin mereka tidak membantu Istana High Heaven? Dia pasti harus mengirim selusin Raja Iblis untuk membantu saudara keempatnya menguasai benteng. Inilah yang paling mereka khawatirkan, jadi bagaimana mereka bisa mengambil inisiatif untuk membantu? Suasana yang awalnya harmonis tiba-tiba membeku. Yang Kai mengamati ekspresi mereka, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Dia dengan dingin mendengus di dalam hatinya, berpikir bahwa di dunia ini, kekuatan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ketiganya mungkin memandang rendah dirinya, jika tidak, mengapa mereka menunjukkan ekspresi canggung seperti itu? Dia hanya mengatakannya dengan santai, dan dia tidak benar-benar bersungguh-sungguh. Dia hanya menginginkan sumber daya yang kaya di tanah kuno. Karena mereka tidak mau, mengapa dia memaksa mereka? Melon yang kuat tidak akan manis, belum lagi yang Kai tidak berpikir dia lebih buruk dari ketiganya. Dia telah membunuh jalan masuk dan keluar dari Pulau Naga, jadi bagaimana dia bisa menempatkan ketiga yang mulia roh ilahi ini di matanya? Dia tertawa dan berkata, aku hanya bercanda, jangan pedulikan aku. Fan Wu menyeka keringat dingin di dahinya dan tersenyum, saudara yang benar-benar orang yang luar biasa. Ayo, 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 Fan Wu ini memberimu roti panggang lagi. Saat dia mengatakan ini, dia menatap Luan Feng dan Changgou dengan penuh arti. Setelah beberapa cangkir anggur, suasana canggung banyak mereda. Saat itu malam hari, langit dipenuhi awan cerah. Fan Wu dan dua lainnya berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Yang Kai dengan hangat berkata, aku akan mengirimmu pergi. Tidak perlu, tidak perlu. Fan Wu buru-buru berkata, kami akan melakukan apa yang kami mau, saudara yang harus beristirahat. Mereka tidak ingin dia berjalan di sekitar tanah kuno, jadi bagaimana mereka bisa membiarkan dia mengiring mereka pergi? Lalu, oke, Yang Kai mengangguk dan menangkupkan tinjunya, kalau begitu aku akan mengabaikan kalian bertiga. Kami tidak akan mengabaikanmu, saudara Yang. Fan Wu tersenyum dengan tenang dan mengucapkan selamat tinggal kepada para tetua dan Muna. Baru saat itulah dia terbang bersama Luan Feng dan Changgou. Yang Kai melambaikan tangannya dengan antusias. Aku akan mengingat kebaikanmu hari ini. Aku akan mengunjungimu di lain hari untuk mengucapkan terima kasih. Selamat tinggal. Fan Wu dan dua lainnya, yang baru saja akan berbalik dan pergi, terhuyung dan hampir jatuh dari langit. Dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, Fan Wu menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Luan Feng berbalik dan menatap Yang Kai. Ketiga sosok itu berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Yang Kai berdiri di tempat yang sama, mengerutkan kening. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, aneh, sangat aneh. Muna tertawa lagi. Penatua juga tersenyum dari telinga ke telinga, tidak dapat menahan tawanya. Yang Kai berbalik dan menatap mereka. Penatua, Matriah, menurutmu apa yang mereka bertiga lakukan hari ini? Apakah kamu datang jauh-jauh ke sini untuk memberiku sesuatu? Sepertinya aku tidak memiliki banyak hubungan dengan mereka. Dia hanya sedikit lebih akrab dengan Luan Feng. Changgou hanya pernah bertemu Fan Wu sekali sebelumnya. Bahkan jika dia memiliki Zhang Ruoxi di belakangnya, mereka tidak akan bertingkah seperti ini. Apakah kamu benar-benar tidak tahu atau kamu pura-pura tidak tahu? Muna juga terdiam. Niat dan tindakan Fan Wu dan yang lainnya hari ini seperti kutu di atas kepala mereka. Yang Kai benar-benar bingung dan bahkan mengatakan sesuatu tentang menjadi saudara angkat. Bukankah ini hanya memaksa mereka untuk mati? Ekspresi Yang Kai menjadi serius. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, tolong beritahu saya, Matriah. Bagaimana kamu bisa bertahan sampai sekarang? Muna menatapnya dengan heran. Penatua itu terkekeh dan berkata, dia tidak bisa disalahkan karena tidak berpikir jernih tentang masalah ini. Saya khawatir dia tidak tahu cerita di dalamnya. Muna berpikir sejenak dan berkata, itu benar. Baiklah, nak, aku akan memberitahumu apa yang terjadi dengan mereka hari ini. Setelah mendengar penjelasan Muna, Yang Kai sadar. Dia menunjuk dirinya sendiri dan berkata, mereka takut aku akan menculik Raja Monster itu. Muna berkata, Raja Monster telah mencapai puncak kultivasi mereka. Jika mereka ingin maju lebih jauh, mereka hanya bisa memikirkan pintu darah. Hanya Anda yang bisa berbicara dengan keturunan Tianxing. Si Jiu bisa memasuki pintu darah karena kamu. Dengan preseden ini, kamu seharusnya mengerti posisi seperti apa yang kamu miliki di hati para Raja Monster itu, kan? Yang Kai masih linglung. Meskipun saya tahu tentang ini, saya tidak berharap itu memiliki dampak yang begitu besar. Flying Eagle, Si Lei, dan Xiao Wei adalah tiga Raja Monster yang bertugas di bawah Yang Kai. Ketika dia membawa mereka keluar dari tanah kuno saat itu hanya untuk meminjam kekuatan mereka. Ketika Yang Kai ingin mengirim mereka kembali, ketiga Raja Monster tidak mau. Ketika mereka mengetahui bahwa Space Array telah dihancurkan dan bahwa mereka dapat terus tinggal di Istana High Heaven, mereka bertiga bahkan lebih senang.
Bukan karena mereka telah melupakan akar mereka. Hanya saja orang ingin mendaki lebih tinggi, dan air ingin mengalir lebih rendah. Monster King juga sama. Yang Kai berkata sambil berpikir, jika itu masalahnya, tidak bisakah aku mengambil semua raja monster jika aku mengangkat tanganku di tanah kuno? Mungkin. Yang Kai berkata, jika saya meminta mereka untuk membantu saya menghancurkan Fan Wu dan yang lainnya. Berangan-angan, Muna menatapnya dengan jijik. 3 raja suci telah memerintah tanah kuno untuk waktu yang lama. Raja monster mana yang berani menghadapi mereka secara langsung? Untuk memasuki pintu darah, mereka mungkin bersedia mengikuti Anda dan mendengarkan perintah Anda. Namun, jika Anda berani meminta mereka untuk berurusan dengan Fan Wu dan Luan Feng, saya khawatir mereka tidak akan puas. Yang Kai tertawa dan berkata, aku hanya mengatakan. Ekspresinya menjadi cerah. Jika itu masalahnya, aku harus pergi ke tanah kuno lebih sering di masa depan. Selama dia datang, dia bahkan tidak perlu melakukan apapun. Dia hanya perlu menyebarkan berita, dan Fan Wu, Luan Feng, dan Chang Gou mungkin akan memberinya beberapa keuntungan untuk mengirimnya pergi. Tentu saja, hal semacam ini bisa dilakukan 2 kali, tetapi tidak 3 kali. Roh ilahi tidak bisa dianggap enteng. Jika mereka benar-benar terprovokasi, tidak baik bagi mereka untuk melepaskan semua kepura-puraan keramahan. Bagaimanapun, Yang Kai dalam suasana hati yang baik setelah mengetahui keseluruhan cerita. Meskipun dia tidak bisa memperlakukan tanah kuno sebagai taman belakang istana High Heaven, dia mungkin bisa membentuk hubungan kerja sama dengan 3 raja suci di masa depan. Hubungan yang saling menguntungkan akan stabil untuk waktu yang lama. Tanah kuno menghasilkan banyak sumber daya, dan istana High Heaven dapat bertukar beberapa pil dengan mereka. Dalam ras monster, tidak ada yang tahu cara memurnikan pil, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka tidak bisa minum pil. Sebaliknya, pil yang disempurnakan oleh manusia adalah barang langka di monster ras. Bahkan jika mereka menjualnya 10 atau 20 kali lipat dari harga, mereka mungkin tidak dapat memenuhi permintaan. Ketika saatnya tiba, Istana High Heaven akan bekerja sama dengan kamar dagang sumber valet di wilayah selatan dan dengan tanah liar kuno di wilayah timur. Selama mereka bisa mendapatkan keuntungan dalam jumlah tertentu, Istana High Heaven tidak perlu khawatir tentang sumber daya kultivasi murid-murid mereka. Apalagi ini adalah bisnis yang unik. Bahkan jika orang lain cemburu, mereka tidak akan bisa menyalinnya. Lagi pula, mereka tidak memiliki arai luar angkasa transdomain. Dia sudah memiliki ide samar di benaknya. Ketika dia kembali ke Istana High Heaven, dia mungkin bisa meminta Hua Qingxi untuk membuat rencana yang layak. Ngomong-ngomong, Matriah, kamu bilang ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku. Ada apa? Yang Kai tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya. Ikut denganku. Ekspresi Muna menjadi serius saat dia berbalik dan terbang ke dalam lubang pohon. Yang Kai tidak tahu apa yang akan dia lakukan, jadi dia hanya bisa mengikuti dari belakang. Di lubang pohon, Muna berbalik dan menghadapnya. Setelah Yang Kai masuk, dia mengangkat tangannya, dan lubang pohon tiba-tiba tertutup, mengisolasi bagian dalam dari dunia luar. Yang Kai curiga mengapa dia begitu tertutup, tetapi dia tahu bahwa Muna tidak akan menyakitinya. Sudah diketahui publik bahwa ras roh kayu tidak suka bertarung. Saat dia hendak berbicara, Muna tiba-tiba terbang di depannya dan berkata, tutup matamu. Yang Kai dengan patuh melakukan apa yang diperintahkan. Kemudian, aroma yang sangat alami tercium ke hidungnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Omong-omong, Muna juga cantik luar biasa. Hanya saja keterbatasan roh kayu berarti dia hanya seukuran telapak tangan. Jika dia diperbesar menjadi ukuran manusia normal, dia pasti akan menjadi kecantikan yang bisa memikat semua makhluk hidup. Aroma di tubuhnya sangat menyenangkan, dan hati Yang Kai tiba-tiba menjadi tenang, seolah-olah dia telah memasuki keadaan alam yang halus. Setelah beberapa saat, suara aneh masuk ke telinga Yang Kai. Ekspresi Yang Kai segera menjadi aneh. Ini karena dia merasa bahwa Muna sepertinya berputar-putar di sekelilingnya, terus-menerus mengendus sesuatu. Matriah, apa ini? Yang Kai sedikit membuka matanya dan bertanya. Jika itu adalah wanita normal yang bertingkah seperti ini, Yang Kai pasti akan berpikir bahwa dia mencoba merayunya, tetapi Muna jelas tidak. Apakah ada semacam aroma unik di tubuhnya? Kalau tidak, apa yang dia hirup? Tidak ada tanggapan. Muna terus turun sampai dia akhirnya berhenti di dantian Yang Kai. Setelah mengendus beberapa kali, ekspresi kaget muncul di wajahnya, dan dia menutup mulutnya dengan tangannya. Lubang pohon itu benar-benar sunyi. Yang Kai menunggu sebentar sebelum bertanya, bisakah saya membuka mata sekarang? Ya, Yang Kai membuka matanya, hanya untuk melihat Muna mengerutkan kening, ekspresi malu di wajahnya. Semua yang terjadi hari ini benar-benar aneh. Pertama, Fan Wu dan yang lainnya telah mengambil inisiatif untuk memberikan hadiah, dan sekarang, dia diseret ke dalam lubang pohon oleh Matriah roh kayu untuk serangkaian hirupan yang intens. Apakah kamu tahu apa yang terbaik dari balap roh kayu kita? Muna tiba-tiba bertanya. Membudidayakan melon roh dan buah mutan, dan menyeduh anggur berkualitas.
Oh benar, kami juga pandai menyanyi dan menari, jawab Yang Kai tanpa berpikir. Muna menamparkan tangan ke dahinya. Seperti itukah wood spirit ras kami di matamu? Yang Kai terkejut, apakah bukan ini masalahnya? Senyum masam muncul di wajah Muna. Tentu saja tidak, kami pandai membudidayakan melon roh dan buah mutan karena kami dilahirkan dengan kemampuan untuk berkomunikasi dengan tanaman. Saya yakin Anda pernah mendengar bahwa di zaman kuno, balap roh kayu kami adalah pelayan kebun obat untuk tokoh-tokoh perkasa. Yang Kai mengangguk dengan tegas. Ini adalah roh ilahi bawaan dari ras roh kayu kita. Di dunia ini, tanaman apapun dapat digunakan secara maksimal di tangan kita karena kita terbiasa dengan kebiasaan tanaman itu. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan ras lain Yang Kai memasang ekspresi kesadaran yang tiba-tiba, tetapi dia tidak tahu apa yang coba dikatakan Muna. Justru karena roh ilahi bawaan inilah ras roh kayu kita dapat merasakan keberadaan beberapa tanaman yang sangat unik. Muna menatap Yang Kai dengan tatapan panas. Apakah Anda memiliki tanaman yang sangat berharga di tubuh Anda? Misalnya, bunga, rumput, pohon. Kelopak mata Yang Kai berkedut, dan dia bertanya dengan ekspresi serius, mengapa kamu mengatakan itu? Dia benar-benar memiliki beberapa tanaman yang sangat berharga di tubuhnya, dan dia bahkan merasa Muna sudah mengetahui sesuatu tentang mereka. Muna menjawab, jangan gugup. Aku hanya tahu karena aku mencium sesuatu. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, sebenarnya, aku sudah merasakan sesuatu terakhir kali kamu datang ke sini, tapi aku tidak terlalu yakin. Apakah kamu yakin sekarang? Ya, Muna mengangguk. Bisakah Anda memberitahu saya apa itu?